Perkenalkan, nama saya Revit Felix. Perkenalkan, nama saya Widya Yosepin Purba. Halo, nama saya Kamil Nesmamora. Saya dari MMB 21. Saya Angelia. Nama saya Serla Kotami. Pemberdayaan karyawan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Pemberdayaan membantu karyawan untuk menambahkan kontrol terhadap kinerja mereka dan penanggulangan yang lebih baik terhadap stres. Pemberdayaan juga cenderung menambahkan inisiatif pribadi karyawan karena mereka akan mampu mengidentifikasi dan mengasumsi kepemilikan psikolog terhadap pekerjaan mereka. Pemberdayaan karyawan mampu membuat karyawan lebih punya rasa bangga dan ownership terhadap pekerjaan mereka. Dengan pemberdayaan karyawan, ada ruang untuk mengambil keputusan sendiri, juga mendorong mereka berpikir kreatif serta berinovasi. Karyawan suatu organisasi dapat dilakukan melalui 5 tahap, yaitu proses diseminasi informasi atau informing, yang kedua proses konsultasi atau consulting, yang ketiga proses pengumpulan ide atau sharing, yang keempat proses pendelegasian atau delegation, yang kelima adalah proses pemberdayaan atau empowering. Ada beberapa model atau strategi dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan karyawan, antara lain yaitu strategi coaching dan counseling. 7 strategi pemberdayaan karyawan. Yang pertama itu pembinaan dan konseling. Kedua, beri ruang untuk berkreativitas. Karyawan sejatinya tidak hanya ingin bekerja sesuai arahan layaknya robot. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Yang keempat, latih kepercayaan diri karyawan, sikap saling percaya terhadap kemampuan rekan kerja kita menjadi salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri. Delegasikan tugas yang penting untuk dikerjakan oleh karyawan Anda. Yang kelima, menjaga kredibilitas. Selain ingin terus berkembang, karyawan juga memiliki rasa kompetisi. Kompetisi ini tentunya dalam hal yang sehat. Untuk itu, perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk menunjukkan performa dan kredibilitas dari masing-masing karyawan. Yang keenam, menanamkan nilai akuntabilitas. Cara selanjutnya dalam pemberdayaan karyawan di perusahaan adalah dengan melakukan pertanggungjawaban akan kerja yang sudah diberikan kepada karyawan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan secara transparan peran, standar penilaian, dan tujuan dari setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawan. Akuntabilitas ini juga melingkup upaya evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, komunikasi yang terbuka. Strategi terakhir yang tak terkalahkan pentingnya dalam pemberdayaan karyawan di perusahaan adalah dengan melakukan komunikasi yang terbuka antara manajer dan karyawan. Pentingnya bagi manajer perusahaan untuk membuka pintu mereka agar setiap karyawan bisa menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik juga dilakukan dalam menyebar informasi perusahaan terhadap kendala apa yang terjadi di hadapan perusahaan. Modal pemberdayaan yang merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, di-share. Tahap pertama dalam model empowerment adalah adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerja. Yang kedua, trust. Setelah adanya keinginan dari manajemen untuk melakukan pemberdayaan, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antar manajemen dan karyawan. Adanya saling percaya antara anggota organisasi akan tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran-saran tanpa adanya rasa takut. Yang ketiga adalah confident. Langkah selanjutnya setelah adanya saling percaya adalah menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan-karyawan. Langkah keempat yaitu credibility.
Langkah keempat, menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang sehat, sehingga tercipta organisasi yang memiliki performance yang tinggi. Yang kelima adalah accountability. Tahap dalam proses pemberdayaan selanjutnya adalah pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan, dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar, dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja karyawan. Tahap ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja karyawan. Pertanyaan pertama, mengapa perlu adanya pemberdayaan karyawan? Saya akan menjawab pertanyaan, apa pentingnya pemberdayaan karyawan? Sangat penting karena bisa menjadikan organisasi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan meningkatkan kemampuan persaingan. Pertanyaan kedua, apa pentingnya pemberdayaan karyawan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Revin. Pemberdayaan karyawan diperlukan untuk memunculkan potensi dan modalitas yang ada dalam diri karyawan, dan memaksimalkan sehingga karyawan menjadi mandiri dan meningkatkan kinerja yang pada akhirnya memberi nilai dan manfaat bagi karyawan dan organisasi.